Akhir-akhir ini, jagat maya dihebohkan dengan sosok penampakan bola api terbang. Apakah yang sebenarnya terjadi pada bola api tersebut? Simak penjelasannya. Yuk Sobat Asik, kembali lagi bersama kita, gua Hendra, Mbak Temi, dan Kidara. Oke, kali ini kita akan bahas ya suatu hal yang viral juga. Kemarin saya sempat lihat video juga dan sering di beberapa sosial media gitu ya. Ada video gitu, bahwa video ini tuh kayak menunjukkan bahwa ada fenomena bola api terbang. Bola api? Ya, bola api gitu. Bola api terbang di lingkungan masyarakat, di atap rumah dan di tempat-tempat umum lainnya gitu. Jadi bisa terekspos sama kamera video gitu. Nah, pertanyaan kita nih di Dadang nih, sebenarnya itu tuh ada nggak sih kayak mungkin makhluk gaib atau hal-hal yang bersifat mistis terkait bola api itu, atau memang itu hanya kejadian bersifat fenomena alam gitu, atau di mistis itu juga ada kayak gitu ya? Oh ya, bola api itu biasa sering disebutkan Banaspati ya di komunitas gaib orang yang Banaspati. Ya, Banaspati. Kalau orang desa, orang daerah Semarang saya ini Termamang nyebutnya. Kalau orang daerah agak ke timur Kemamang ya. Oh, beda-beda. Banyak versi namanya. Sama tuh ya? Ya sama. Bola api gitu ya? Ya, bola api itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dia hantu kepala api. Oh, itu sebenarnya Kepala aja, dia kepala terbang tapi ada apinya. Apinya itu apakah rambut gitu? Ya mungkin bisa jadi sih. Cuman yang jelas kepala, tengkorak terbang ada apinya. Terus yang kedua ini adalah santet. Berupa santet ya. Oh, serangan santet. Berarti ada dua kemungkinan, entah itu hantu kepala yang ada apinya atau kiriman santet. Iya, betul. Atau itu memang, atau semua kiriman santet itu tanda-tanda kayak gitu, atau hanya beberapa kasus tertentu aja gitu? Bukan. Jadi santet kan media macam-macam ya. Kayak yang di video pertama dulu ada yang pakai boneka, pakai paku, pakai silet, yang kayak kita udah bahas dulu. Ya, bunga dan sebagainya. Kalau ini khusus Banaspati ini adalah bola api. Jadi orang yang mau mematikan seseorang musuhnya tapi menggunakan santet bola api ini. Bedanya apa sama santet-santet yang lain? Nah, kalau ini biasanya hampir 90% ini lawannya itu pasti kalah, mati ya. Karena tujuannya memang membunuh ya. Gitu. Berarti bukan yang kayak istilahnya kita nyiksa orang lain gitu, tapi memang niatnya. Oh iya, enggak, langsung mati. Karena yang bisa menangkal serangan santet Banaspati ini cuman dukun juga yang bisa menguasai ilmu Banaspati dan ilmunya lebih tinggi atau seimbang lah, jadi dia bisa menahan. Kalau enggak ya tetap aja langsung tembus. Tapi untuk persyaratan sendiri kita istilahnya menyantet orang dengan menggunakan Banaspati ini itu apakah seperti santet-santet biasanya, ataukah ada persyaratan tertentu gitu seperti yang disampaikan di dalam tadi, bahwa memang ini ya sebenarnya ilmu kita menggunakan ilmu yang tinggi gitu, ya. Tingkatannya tinggi gitu. Ya, jelas Banaspati santet bola api ini atau Termamang ini ilmu dukunnya, ilmu penggunanya ini udah tinggi nih. Ya itu gini caranya. Syaratnya itu satu, telur ayam kampung ya. Telur ayam kampung yang pertama keluar. Jadi enggak sembarangan yang pertama keluar ya. Maksudnya pertama keluar dari ayam itu? Iya, dari ayam. Kan ayam kan bisa bertelur berpuluh-puluh kali. Lah itu yang pertama. Telur ayam kampung, bukan ayam lainnya. Terus habis itu ya kan pasti si praktisi supranatural kan minta itu. Nah, dibawa ke dia, langsung dimantrai di atas tungku api, ya kan. Terus sampai telur itu meledak dan dia berubah menjadi api. Itu prosesnya seperti itu. Jadi dari telur itu tadi. Dari telur dimantrain kan,
terus juga pasti di dalamnya pasti nyebut nama yang mau dituju targetnya ya. Setelah meletus sampai menjadi bola api, dia akan terbang naik kecil kemudian langsung dikirim. Nah makanya sering orang bisa melihat karena itu memang api yang terbang itu. Berarti lebih mudah terlihat oleh mata awam ya? Iya, iya. Nah itu kita sendiri kan kalau kita nggak tahu ya apakah kita suatu hari nanti mungkin ada orang yang nggak suka dari target dari santet kayak bola api tadi ya. Lalu gimana kita istilahnya membentengi diri kita gitu Ki? Apakah seperti yang disampaikan Kidadan tadi kita juga harus ada ahli supranatural yang memang ilmunya juga menguasai itu dan lebih tinggi itu biar bisa menangkal, ataukah kita bisa melakukan hal lain gitu? Oh jadi gini, kalau kita sebagai orang awam ya, orang awam itu mana mungkin kita membayar orang khusus untuk menjaga kita gitu kan, dukun. Terus itu juga nggak benar. Di sisi agama itu dilarang seperti itu, kita mengandalkan orang lain itu nggak boleh. Jadi yang benar pastinya kalau memang kita dekat sama Tuhan, hati kita bersih, itu otomatis ya mental, itu santet itu mental kok. Jadi ada cerita di suatu hari ada pendeta ke suatu daerah ya. Nah terus di sana ada yang nggak suka. Nah di daerah itu karena masih daerah kan, masih banyak yang punya ilmu seperti itu kan, diserang, ternyata balik dan mengenai si dukun tersebut. Mental ya, jadi itu bahayanya gitu. Kalau kita kalah langsung balik ke kita. Oh, jadi antara yang mati targetnya atau nanti balik mati kita sendiri. Bisa jadi, bisa jadi. Berarti memang kembali lagi tuh ya, apakah kita dekat dengan Tuhan atau enggak gitu ya. Tapi kalau praktek kayak gitu tuh sendiri sekarang itu masih banyak banget atau itu kecenderungan udah praktek yang udah mulai jarang sekarang gitu kalau menurut saya itu sekarang udah jarang ya. Cuman masih ada kayak yang di Depok itu, kemungkinan besar juga praktek seperti itu yang sering viral, yang sekarang viral ini. Nah, tapi kan dari apa tuh ada lembaga yang mencoba untuk menjelaskan peristiwa itu secara logika saintifik gitu. Iya. Jadi gini sebenarnya sih, orang yang bisa menembus dimensi lain, alam lain, bisa mengetahui yang sebenarnya. Nah kalau ilmuwan ya terserah dia mau meneliti seperti apa gitu. Jadi ada dua versi. Orang kan juga ada yang percaya hal semacam itu, ada yang enggak gitu. Kalau yang tahu dimensi supranatural itu memang ada, ya dia pasti percaya karena dia melihat sendiri gitu. Jadi kalau contoh kayak santet menggunakan bola apinya sendiri, untuk persyaratannya bisa sampai kayak tumbal gitu atau ada persyaratan kayak telur ayam gitu? Iya sih. Ya cuman kalau itu memang ringan sih, kita nggak perlu apa-apa, tinggal langsung ke praktis supranatural yang mau, karena itu kan menyangkut sama yang namanya dosa kan, itu kan dosa. Nah itu aja sih. Nah menurut Kidadan sendiri dengan yang tempo hari sudah terekam kayak fenomena ini nih, dan secara umumnya aja terkait santet bola api untuk teman-teman mungkin ya yang mungkin sempat terpikirkan untuk melakukan itu juga, Kidadan ada hal yang mau disampaikan nggak? Ada pesan-pesan apa Ki buat teman-teman di luar sana? Ya seperti itu sih. Kalau masalah hal gaib supranatural itu ditangkalnya ya cuman itu saja. Satu, kita memperbaiki diri setiap hari gitu, terus taatilah perintah agama masing-masing gitu aja. Karena hal-hal roh itu bisanya dilawan cuman pakai hal roh. Kalau kita pakai logika nggak bisa. Orang kan logika itu cuma 15%. Misal orang pinter, orang cerdas, dia selalu ngitung segala sesuatu, dihitung itu tuh cuma 15%. Yang 85% itu spiritual kita yang menentukan. Jadi cuman orang yang bilang oh saya hebat karena saya bisa ngitung ini itu cuma 15. Kalau ketemu orang-orang yang biasa berjalan di
alam bawah sadar tadi orang itu nggak ada apa-apanya gitu. Terima kasih Ki Dadang ya yang sudah memberikan sedikit pencerahan gitu kepada kita supaya kita sebagai orang awam ini mengerti ya fenomena ini kalau dilihat dari segi mistis ya, spiritual itu seperti apa gitu. Oke Sobat Asik, sekian dari dialog kita bersama Ki Dadang. Semoga kita bisa dapat info lebih banyak lagi tentang hal-hal mistis lain yang bisa kita ulas bersama Ki Dadang. Nantikan terus video-video dari Acak Asik, biarpun acak yang penting.